Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kami dari kelompok 4. Nah, di sini saya ingin membahas tentang pengertian software. Software disebut juga perangkat lunak seperti nama lainnya itu perangkat lunak sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat disentuh oleh manusia, maka software atau perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dalam komputer. Itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Khairul Fahri. Setelah memahami apa itu software atau perangkat lunak, sekarang kita masuk bagian fungsi dari software itu sendiri. Memang sangat penting dalam menjalankan sebuah sistem komputer. Berikut ini ada beberapa fungsi dari software. Yang pertama adalah fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, fungsi software komputer selanjutnya adalah sebagai media untuk menghubungkan beberapa software lainnya dengan perangkat keras komputer. Yang ketiga, software juga berperan sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama. Dengan begitu, hardware pada komputer dapat mengerti dan menerima perintah dengan baik. Yang selanjutnya adalah fungsi software lainnya adalah dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis-jenis software secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Berikut pembahasan jenis-jenis software. Yang pertama, OS atau operating system, yaitu software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Sedangkan fungsi dari OS yaitu mengelola hardware dan software yang ada pada komputer. OS ini juga akan berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Jadi ketika kita memberikan perintah dari sebuah aplikasi kepada hardware, perintah tersebut akan disampaikan ke OS terlebih dahulu. Baru kemudian oleh OS disampaikan ke hardware. Misalkan kita memberikan perintah print dari aplikasi Microsoft Word, perintah itu akan disampaikan ke OS dahulu, baru kemudian oleh OS disampaikan ke printer. Contoh OS antara lain DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Setiap masing-masing OS mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun saat ini OS Windows masih banyak yang digunakan oleh masyarakat karena kemudahannya dalam mengoperasikan dan merawatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jalaluddin. Setelah Saudari Lia menjelaskan tentang jenis software OS, saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis software lainnya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah aplikasi atau program. Software ini dibuat untuk tujuan tertentu. Maksud lain dari penciptaan software ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi atau program yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya adalah Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasanya disebut sebagai programmer. Jadi jenis bahasa pemrogram antara lain bahasa assembly, bahasa Fortran, dan bahasa generasi keempat yang sering disebut sebagai bahasa tinggi. Bahasa pemrograman yang biasanya dipakai saat ini adalah bahasa tinggi, karena bahasa jenis ini lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa manusia.
seperti bahasa Inggris. Contoh software ini adalah Visual Basic, Visual Force Pro, Java, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.